Baik, adik-adik semua, kakak akan memberikan bantuan. Kita memberikan bantuan ya, akan memberikan apa yang namanya informasi cara menjawab soal matematika pada kesempatan kali ini. Ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal matematika, soal UN tahun 2015. Ya, baik. Di sini dalam soal nomor 1 dalam kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi nilai 4. Maka kita bisa nyatakan benar kali 4 tambah gitu ya. Salah minus 2 berarti banyak salah, kita kalikan minus 2. Tidak dijawab berarti kosong dikali minus 1. Nah, gampang sekali. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab 30 soal yang benar ya, berarti kita tulis di sini 30 kali 4. Salahnya 6, berarti 6 dikali minus 2 tambah kosong. Nah, berarti dari 40 soal dikerjakan 36 ya. 30 tambah 6 berarti sisanya adalah 4 yang kosong. 4 kali min 1 berarti kita punya 120 dikurangi 12 dikurangi 4. 120 dikurangi 16 hasilnya adalah 104. Jadi skornya yang diperoleh hari ini adalah 104. Kalau tidak percaya ya tanya saja sama si Rininya ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, dengan soal nomor 2 ini dia. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 3:1. Nah, tuliskan saja begini, ini panjang ini lebar 3:1. Nah, agar lebih mudah kita misalkan saja ini 3x ya. Di sini 1x gitu. Jika keliling persegi panjang 72 cm, maka kita tuliskan 2 panjang tambah 2 lebar sama dengan 72. Atau kalau kita bagi 2, panjang ditambah lebar sama dengan 36. Panjangnya kita misalkan 3x ya, lebarnya x. Nah, sama dengan 36. 4x-nya sama dengan 36, berarti x-nya dapat dong 9. Luasnya berarti 3x kali x yaitu 3x kuadrat. 9 kuadrat kali 3 81 kali 3 243. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Nah, ini soal perbandingan ya, 10 meter 8 potong. Jadi ya, membuat 100 potong baju, untuk membuat 100 potong baju berarti di sini 100 potong. Jadi ini berapa banyak meter kainnya? X meter gitu. Ini perbandingannya harus diketahui dulu, senilai atau berbalik nilai. Semakin banyak potongannya berarti semakin banyak bahan kainnya kan gitu. Nah, berarti perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai dibuatnya dalam bentuk perbandingan atas banding bawah, atas banding bawah. Jadi tidak dibalik. 10 bagi X sama dengan 8 bagi 100. Berarti 8X sama dengan 1000. Berarti X-nya sama dengan 125. Ya, gampang sekali. B, jawabannya. Yang nomor 4. Hasil dari 2 akar 12 tambah 3 akar 75 dikurangi akar 300 adalah. Di sini perhatikan pembuat soal sudah baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Di sini ada akar 3, maka usahakan yang di dalam akar dibuat 3 kali gitu ya, 3 kali 4. Berarti yang akar 75 pun 3 kali berapa? 3 kali 25 gitu ya. Nah, 300 juga 3 kali berapa ya? 100. Nah, masing-masing ini keluar karena akar 4 kali 3 itu akar 4 kali akar 3, sedangkan akar 4 adalah 2 kali 2 nanti. Hasilnya 4 akar 3. Akar 25 adalah 5 kali 3 15 akar 3. Akar 100 adalah 10 akar 3. 19 dikurangi 10. Jadi ini penjumlahan pengurangan akar sejenis ya. Maka koefisien lah kalau kita mau anggap koefisien atau bilangan bulatnya ini kita operasikan. 19 dikurangi 10 jadi 9 akar 3. Jawabannya D. Baik, soal nomor 5. Nah, ini nampaknya ada kesalahan. Ini harusnya 8 pangkat 4/3. Baik,
25 pangkat setengah. Nah, kamu ubah, kalau di sini pangkatnya setengah, usahakan di sini jadi pangkat 2. Kemudian pangkat 4/3, maka usahakan lihat penyebutnya. Di sini pangkat 3. 25 itu 5 pangkat 2, betul? 8 itu 2 pangkat 3 ya. Coret. Tuh kan, dikalikan. 25 kali 5 pangkat 1 5 dikali ini dicoret 2 pangkat 4 16. Kita punya hasilnya 80 ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Aldi menabung di bank 800.000 dengan suku bunga 15% per tahun. Saat diambil besar tabungan Aldi 900.000. Lama Aldi menabung. Nah, 800.000 dengan 900.000 berarti ada bunga, yaitu sebesar 100.000. Formula yang dipakai gampang. BMWP nyok. BMWP. Bunga itu modal kali waktu kali persentase. Bunganya 100.000. Modal dia 800.000. Waktunya harus sama nih. Ini waktunya dalam tahun. Ya, persentase dalam tahun juga kan. Nah, makanya harus disamakan ini. Nah, maka kalau ditanya bulannya berarti X per 12. Persentasenya 15/100. Kita coret dulu 3. Nah, gitu ya. 3 saja dulu supaya nanti ini bisa kita coret. Nah, gitu. Maka kita punya 15 dibagi 12. 15 kali 8 itu 120 bagi 2 10. 10x sama dengan 100, berarti x-nya sama dengan 10 bulan. Jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 7. Barisan bilangan 6, 11, 16, 21, 26. Suku ke-35. Ini adalah barisan aritmatika. Loh, kok tahu? Nah, karena ditambahnya sama semua. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Silakan kalau kalian rajin sampai 35 suku. Nah, siapa yang mau ya? Cara menentukan banyak suku, rumusnya adalah A tambah N min 1 kali B. Tapi kalau ingin lebih cepat, bedanya kan 5 ya. Langsung tuliskan 5N. Jadi beda itu selalu nempel dengan N. Nah, tinggal 5 tambah berapa jadi 6? Tambah 1. Nah, gitu ya. Maka ini UN-nya. Kalau ditanya suku ke-35, maka 5 kali 35 ditambah 1, 175 tambah 1, 176. B jawabannya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Seutas tali menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bentuk barisan geometri. Berarti perkelipatan ya, kali sekian, yang sekiannya sama gitulah, rasionya sama. Jika potongan tali terpendek 4, ini terpendek berarti bagian 1, potongan kedua, ada potongan ketiga, keempat, ada 5 bagian, yang terpanjang 64, maka panjang tali semula. Ini gampang sekali soal seperti ini. Coba tebak rasionya, kalau nggak 2 biasanya 3. Kalikan 2, nyambung nggak? 8 kali 2 16, kali 2 32. Oh, nyambung. Maka panjang tali semula kamu tambahkan saja. Ya kan? Gampang sekali. Kita jumlahkan dulu yang ini. Nah, gitu ya, 20. Jadi ada teknik menjumlahkan. Ini dengan ini 40. Sudah 60 kan ya? Tambah 64 jadi 124. Jadi jawabannya dodol. Baik, sekarang jumlah bilangan kelipatan 5 antara 200 sampai dengan 400 begitu. Baik, bagaimana cara menghitung bilangan kelipatan 5? Jadi gini, kalau antara berarti mulainya dari 205. Ya, kemudian 210, 210, 215. Nah, sampai yang terakhir berarti 400 yang masuk sampai 395. Nah, untuk cara menghitung bilangan kelipatan seperti ini ya, maka caranya ya kita bikin rumus UN-nya dulu, karena banyak suku ditentukan oleh urutan suku terakhir. Bedanya di sini 5, maka 5N ditambah 5 tambah berapa? 205, 200 gitu ya. Langsung bikin sama dengan 395. Berarti 5N sama dengan 195, berarti N-nya sama dengan 39 suku. Rumus yang dipakai adalah N per 2, suku awal tambah suku akhir. Ya, 39 per 2, A-nya adalah 205, ditambah 395, jangan khawatir, jangan bimbang, ini hasilnya bulat, 600 bagi 2, 300. 39 kali 300, maka hasilnya adalah 11.700. Ya. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Nah, di sini diminta faktorisasi ya, faktorisasi.
Nah, untuk cara memfaktorkan, kita bisa mulai dari 4x kuadrat kurang 9, atau kita mengalihkan ini ke sini. Ya, kalau kita ngalihkan, mana yang lebih gampang tergantung kamu. Tapi cara yang paling gampang untuk trik menghadapi soal seperti ini adalah x-nya ganti suatu bilangan. Yang paling gampang ganti bilangnya dengan 1. Netral ya. Nah, di sini karena tidak ada faktor yang akarnya 1, tidak ada, ya berarti kita masukkan 1 ke sini. Coba ya, masukin 1. Berarti x kuadratnya ganti 1. 4 dikurangi 9 minus 5. Sama nggak nilainya dengan sebelah kanan? 2 tambah 3, 5. 5, ingat ya, 2 dikurangi 3 minus 1, kalikan 5 kali minus 1 minus 5. Oh, berarti 1 jawaban benar. Maka B dan D kita buang karena 1 jawaban benar. Kita cek yang nomor 2. Kita masukkan 1, 2 tambah 1, 3 kurang 3, 0. Apakah sama enggak dengan 2 dikurangi 3 min 1, 1 tambah 1, 2, berarti minus 2. Oh, tidak sama ya, berarti 2 jawaban yang salah. Ya, kalau 2 jawaban salah, ini kita coret, jadi jawabannya adalah C, begitu ya. Kalau berhadapan dengan soal seperti ini, ya tips. Ya, demikianlah tips trik dari kakak dalam menjawab soal 10 soal dulu ujian nasional SMP tahun 2015. Mudah-mudahan bisa membantu.